Al-Hasibukum annama khalaqnakum ila akhir, sampai akhir ayat, sampai habis surah Al-Mu'minun. Itu punya khasiat yang luar biasa. Karena itu ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu bahwasanya suatu ketika Abdullah bin Mas'ud itu bertemu dengan orang yang musaban. Musaban itu orang yang ada mengatakan kesurupan, ada yang mengatakan dia sakit, dia mengalami sakit. Maka ketika sakit itu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu baca ayat ini. Atahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuhibbul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Langsung sembuh, langsung orang itu hilang sakitnya. Maka ketika dilaporkan ke Rasulullah SAW, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca ayat 115 sampai ayat terakhir 118 surah Al-Mu'minun itu, maka Nabi katakan, Nabi tanya, waktu dilaporkan, ya Rasul, itu Abdullah bin Mas'ud telah menyembuhkan orang. Maka ditanya oleh Rasul, apa yang kau baca di telinganya? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku baca ayat ini, apa hasil itu sampai akhir. Ayat 115 surah Al-Mu'minun sampai terakhir. Maka mendengar itu, Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan mu'minan qara'aha la zala jabal ala jabalin nazal. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sekiranya ada seseorang membaca ayat tadi itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan ke sebuah gunung, tapi dengan syarat yakin, maka gunung itu pun bisa lenyap. Jadi menimbulkan yakin itu yang agak sulit itu. Bacanya ada cuma membaca dengan asas keyakinan. Kata Nabi, kalau dibacakan di gunung, gunung itu bisa lebur, bisa hilang. Surah Al-Mu'minun 115 sampai 118. Dan ini bisa dijadikan ayat ruqyah. Karena di dalam redaksi hadis itu Nabi tanya, bima raqaita fi udhunai, dengan cara apa kamu meruqyah laki-laki itu sehingga dia sembuh? Apa yang kau baca di telinganya? Itulah dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini juga diambil kesimpulan para hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah. Artinya berarti amalan yang dibacakan Abdullah bin Mas'ud tidak diajarkan Nabi, tapi dilakukan Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahwasanya tidak benar ada statement mengatakan setiap yang tidak dibuat Nabi itu terlarang. Nyatanya Abdullah bin Mas'ud melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Artinya selagi tidak bertentangan dengan syariat, amalan-amalan agama ini itu tidak bisa dikatakan sebuah kesesatan. Tidak bisa dikatakan langsung serta-merta mau itu bid'ah. Pokoknya apa saja unsur agama, kalau dibuat, dibaca, diamalkan, dilakukan, kok tidak pernah dicontoh Nabi, jangan dilakukan. Karena ketika kita timpani mereka, apa yang dibuat Nabi itu tidak boleh dikerjakan, kita katakan, nah, zaman Nabi tidak boleh, artinya bukan tidak boleh, zaman Nabi tidak ada contoh ceramah isi pengajian pakai mic, berarti mic itu bid'ah. Apa kata mereka? Dibalas, itu urusan dunia. Mic itu urusan dunia. Kalau urusan dunia tidak masalah, katanya. Yang bermasalah itu urusan agama. Urusan agama tidak boleh. Kalau sudah dicontohkan ini jangan dilakukan. Ini Abdullah bin Mas'ud baca Quran urusan agama. Itu berarti Abdullah bin Mas'ud membuat sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah. Berarti Abdullah bin Mas'ud bid'ah, sesat. Ya tidak. Nyatanya Nabi justru membenarkan. Ayat itu luar biasa. Jadi konsepnya adalah ketika suatu amal dalam agama ini sekalipun tidak dilakukan oleh Rasul, bukan berarti langsung serta-merta tersesat, tidak. Dilihat, adakah unsur pelanggaran bertentangan syariat? Kalau tidak, walaupun tidak dilakukan Nabi Muhammad, itu tidaklah mengapa. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Allah menyebutkan lagi di dalam surat Musa, wala khalaqtukum sudda, wala khalaqtukum suda, dan aku tidak menciptakan kalian dengan dibiarkan begitu saja. Ini sama. Dalam Al-Quran ada juga. Makanya isi kitab-kitab samawi itu ya mirip-mirip saja. Ini suhuf Nabi Musa. Isinya menyatakan yang lembaran ke-7, wala khalaqtukum
sudah. Dan aku tidak menciptakan kalian wahai anak Adam, sudah dibiarkan begitu saja. Artinya kalian itu aku ciptakan, nanti akan ada urusan lanjutan kehidupan berikutnya, akan diminta pertanggungjawaban, karena tidak dibiarkan. Ini sama dengan surah Al-Qiyamah ayat 36. Ayat sadul insan wa ayyuzraka sudah. Nah, dulu kita sering mungkin jamaah muda ini dengar Ustaz Muhammad Rizal Al-Hafidh baca surah Al-Qiyamah, la tusibu yawmil qiyamah. Itu di akhir ada ayat bunyinya ayat sadul insan wa ayyuzraka sudah. Kata Allah, apakah manusia itu mengira ayyuzraka sudah, mereka itu dibiarkan telantar begitu saja, artinya sudah diciptakan, tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya? Ya, kalian itu akan diproses, kalian tidak dibiarkan begitu saja. Hati-hati, artinya seperti itu. Apa yang kalian lakukan itu ada resiko, harus dipertanggungjawabkan. Kalian tidak diciptakan lantas dibiarkan begitu saja, seenaknya saja, tidak. Apa yang kalian lakukan akan dibalas, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wala ana ghafilun amma ta'malun, dan aku tidak lalai, tidak lengah terhadap apa yang kalian lakukan. Artinya semua yang kalian lakukan sekecil apapun, yang baik maupun yang buruk, itu akan aku balas. Ini dalam tafsir Imam Al-Bawawi. Sama dengan firman Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Sedikit pun tidak ada yang luput dari Allah. Baik dilakukan dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi, baik di tempat yang terang maupun di tempat yang sepi dan gelap, semuanya tidak luput dari Allah. Diketahui. Sehingga semua apa yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khayra fa khayra wa in syarra fa syarra. Kalau baik dibalas dengan baik, kalau buruk maka balasannya juga sesuai dengan perbuatan buruknya. Fa'innakum, maka sesungguhnya kalian la tanalun, tidak akan memperoleh sesuatu yang istimewa, yang hebat, indi di sisiku, kata Allah, wahai anak Adam, illa melainkan bisabri, dengan bersabar, ala ma takrahun, atas sesuatu yang tidak kalian sukai, fi talabi ridai, dalam mencari ridha. Di sini Allah menyebutkan sesungguhnya kalian wahai anak Adam tidak akan mendapatkan kedudukan istimewa, derajat yang tinggi, balasan pahala yang besar di sisiku, kecuali caranya satu. Caranya satu saja, bersabar melakukan sesuatu yang di situ memang bertentangan dengan nafsu kita. Demi apa? Demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjalankan taat pada Allah. Dan itu nafsu biasanya tidak cocok. Sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, manakah amalan yang paling afdal bagi seorang hamba? Kan banyak itu. Sembahyang di awal waktu itu afdal. Apa lagi? Zikrullah itu afdal. Apa lagi? Jihad di jalan Allah itu afdal. Bersedekah itu afdal. Pokoknya infak itu afdal. Bagus semua. Maka Nabi sering menyebut itu amalan-amalan istimewa. Lantas mana yang paling afdal di antara sekian amalan yang paling afdal? Maka sekian banyak amalan dalam agama ini, para hadis disimpulkan oleh para ulama bahwasanya amalan yang paling afdal itu adalah dilihat mana amalan yang paling berat nafsu kita untuk melakukannya. Karena semuanya afdal, semuanya istimewa, semuanya pun istimewa, puasa istimewa, bersedekah istimewa. Maka yang paling afdal yang mana? Yang kondisi nafsu kita sangat itu melakukannya sangat berat. Maka itu yang paling afdal. Contoh, amalan orang fakir, orang miskin, itu yang paling afdal bukan puasa. Karena udah biasa puasa dia, udah biasa dengarkan. Yang paling afdal itu yang paling berat untuk dia ada. Dalam kondisi dan punya masih bisa untuk berbagi di sedekah. Karena itu berat untuk dia. Jangankan untuk orang, untuk dia pun masih dia kekurangan. Tapi dia lawan itu nafsu dia. Itulah firman Allah dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan di hadapan Allah, dia takut ketika nanti berhadapan di hadapan Allah dan mampu mengendalikan nafsunya, maka surga tempat dia. Jadi amalan yang paling berat nafsu itu yang paling dahsyat. Orang yang kaya, amalan yang paling abad bukan bersedekah, bukan yang semata-mata berinfak, apalagi duitnya banyak, duitnya miliaran, yang dikeluarkan cuma 50.000, itu tidak berat bagi dia. Yang berat bagi orang kaya itu apa? Berpuasa, karena dalam kondisi serba ada, serba berkecukupan, makan apa saja itu bisa dipenuhi. Tapi kalau disuruh puasa, itu beratnya takut itu. Jadi amalan yang paling afdal yang dikembalikan pada kita adalah mana yang paling berat, mana yang paling berat. Walaupun semuanya afdal, semuanya bagus, jangan ditinggalkan. Tapi kalau nak tengok mana yang paling bagus itu mana nafsu kita yang paling berat. Nafsu kita paling berat. Nafsu kita paling berat. Jadi tidak hanya sebatas melihat fisiknya amalan, tapi melihat kondisi orang yang mengamalkan. Kalau dia berat nafsu dia, maka di situ ada keutamaan di sana. Maka dia kata guru kita, Romo Kiai Zainul Abidin rahimahullah al-Barbu, dia mengatakan, kenapa derajat sujudnya anak Adam itu menjadi tinggi dibanding malaikat? Karena satu, sebab anak Adam untuk melakukan sujud itu dia harus melawan nafsu, sedangkan malaikat tidak. Malaikat memang sudah disetting untuk sujud. Tidak ada istilahnya itu mujahadatun nafs, melawan nafsu itu tidak ada. Kalau anak Adam harus membunuh nafsu yang harus dia lalui baru bisa sujud. Meninggalkan keenakan di atas kasur, baring-baring, sibuk dengan kegiatan dia tinggalkan itu harus dilawan sehingga pengorbanan diri itu dipandang oleh Allah. Semakin tinggi pengorbanan dia, semakin bernilai di sana. Semakin berat, semakin istimewa. Maka amalan itu seperti itu kata beliau. Amalan ini berat ya, berarti menunjukkan itu istimewa. Contoh, sembahyang tahajud itu beratnya apa itu? Enak-enak tidur, dingin-dingin, hujan, kemudian kok bangun malam tidur. Orang tidur terlelap menikmati musim hujan itu dengan terlelap di dalam kasur, di dalam selimutnya, di atas kasurnya, dia malah bangun. Itu luar biasa. Maka saat itulah itu semakin tinggi di sisi Allah. Dan kemudian juga kapan amal itu hebat kata beliau, maka syaitan sudah portal di situ. Apa itu? Syaitan sudah jaga-jaga supaya menghalangi anak Adam untuk meninggalkannya. Kita tahu ini amal hebat ini. Dia akan berusaha untuk mencegah. Maka tantangannya makin berat. Biasa amalan yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya itu biasanya tekanan nafsu kita itu semakin kuat untuk harus dikalahkan. Semakin kuat kita melawannya itu berarti menunjukkan amalan itu istimewa itu. Subuh dengan maghrib maka lebih beratlah subuh. Makanya subuh nomor satu lebih utama di antara lima waktu salatnya paling afdal subuh, karena kondisinya harus melawan nafsu. Ada kondisi mujahadah yang lebih dibanding salat-salat yang lain. Apalagi maghrib. Sudah waktu istirahat, kerja sudah selesai siang hari, mandi ya udah ke masjid. Tapi kalau subuh lagi enak tidur dalam selimut, hujan lagi, Allahu Akbar. Kok bisa dia menepis itu semua, tetap berangkat, tetap melaksanakan sholat? Itu maka lebih tinggi daripada ketika melaksanakan sholat maghrib. Bukan berarti sholat maghrib tinggalkan, ini dari segi afdaliyah saja, dari segi keunggulan, keafdalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasabru maka bersabar ala ta'ati. Ini ungkapan yang menyatakan bersabar menjalankan ketaatan kepadaku. Aisaru lebih mudah. Alaikum bagimu wahai anak Adam, minas sabri daripada bersabar, tabah ala maksiati dalam meninggalkan maksiat kepadaku. Jadi kita bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih mudah daripada bersabar meninggalkan larangan Allah. Maka disitulah disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya tarkul manhiyat afdalu min imtithalil ma'murat. Meninggalkan larangan Allah itu jauh lebih berat daripada mengerjakan perintah. Berarti kalau di sini dilihat
Mengerjakan taat, sembahyang dengan taat, zikir itu taat, baca Quran itu taat, salat sunnah itu taat, puasa itu taat, zakat itu taat, umroh itu taat, itu taat semua. Kalau yang ini mencuri, berjudi, zina, apalagi merampok, apalagi macam-macam kemaksiatan, itu meninggalkan maksiat. Maka mana yang lebih berat di antara dua ini? Maka yang lebih berat adalah bersabar menahan diri dari meninggalkan yang larangan-larangan ini. Fasabru ala ta'ati, tabah bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Karena apa alasannya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Maratib Ubudiyah Kitab Hidayah Imam Ghazali itu, li'anna Allah taqdiru yaqdiru alaihi kullu ahad. Karena kalau amalan ketaatan itu semua orang mampu. Semua orang pasti mampu melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah. Semua orang mampu. Itulah maksud firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya dalam urusan syariat. Coba lihat, adakah syariat Allah yang Allah tetapkan taklif Allah bebankan kepada hambanya yang tidak mampu dilakukan? Pasti tidak ada. Carilah. Allah ada paksa, dan mampu salat berdiri, ya sudah duduk kepada Allah. Kalau ada mampu duduk, ya balik. Dan mampu balik gelantar. Ada nggak syariat yang mengatakan kalau kamu syarat rukun salat adalah berdiri? Kalau sakit gimana? Tetap berdiri. Kan tidak ada. Dan mampu puasa sakit, ya sudah batalkan nanti dibayar. Begitulah kalau urusan taklif, urusan syariat. Tidak ada istilahnya, tidak ada tidak mampu melakukan, tidak ada. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menuntut mentaklif hambanya melebihi batas kemampuan dia. Dan punya duit, ya sudah, ada berdosa, ada haji dan umroh. Aku tidak usah takut gitu, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa, karena Allah tidak membebani kamu melebihi batas kemampuan kamu. Karena memang tidak mampu tuh haji, karena ada kemampuan, ya sudah, kamu tidak berdosa. Coba sekiranya Allah istilahnya itu menetapkan hukum ini dengan kata satu, artinya itu tidak ambil peduli. Itu serah gimana caranya, salah sendiri ada. Kalau sekiranya mampu dan mampu tetap haji, bagaimana orang yang mampu, kasihan dia, berdosa terus dia. Tapi tidak, kalau urusan syariat tidak. Urusan syariat satu pun tidak ada kata Imam Nawawi yang tidak mampu mengerjakan. Tetapi beda dengan meninggalkan maksiat. Kata Imam Nawawi, tetapi kalau untuk meninggalkan maksiat, wa tarku syahwat la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Kalau untuk meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali as-siddiqun, orang yang memang betul-betul imannya kuat. Kalau tidak kuat, tumpang, tidak bisa meninggalkannya. Contohnya tadi lah, jaga matanya saja. Itu kalau ada orang yang dibodoh, beri kekuatan iman betul, itu sulit. Makanya bedanya taat dengan meninggalkan larangan itu ada tuntutan yang berbeda begitu. Apa kata Nabi? Mana hayatukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian wahai umatku, tinggalkan secara totalitas, tidak boleh terselip sedikit pun. Apa yang aku larang betul-betul ditinggalkan mutlak. Tidak ada istilahnya itu masih sedikit-sedikit disisakan, ada. Betul-betul total. Kalau kamu meninggalkan zina yang yang bersifat yang besar, zina kecil pun ditinggalkan. Nah, seperti itulah bahasanya. Contohnya, mencuri dengan jumlah besar dilarang, atau mencuri dalam jumlah kecil pun dilarang. Mutlak tidak boleh. Pokoknya kalau ada kata mencuri, total, mencuri dalam bentuk apapun tidak boleh. Mau besar mau kecil tidak boleh. Dilarang berzina, maka zina besar, zina kecil semua tidak boleh. Tapi kalau urusan taat tidak akan lebih. Wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Tetapi yang aku perintahkan dalam agama ini, kerjakanlah mastata'tum sekemampuan kalian. Aku perintahkan kalian untuk salat. Beda di luar kewajiban. Contohnya Nabi kan juga perintahkan untuk salat sunnah. Audiu witirlah kalian. Ya, kalau memang tidak mampu ya tidak dipaksakan, kita tidak berdosa. Lakukanlah kata-kata
sekemampuan dia. Tidak dituntut apa semua yang diperintah Nabi dikerjakan. Kalau untuk urusan perintah itu sifatnya mastata'tu. Kalau yang mampu, ya lakukan. Kalau tidak mampu ya seberapa dapatnya. Tapi kalau untuk urusan larangan mutlak tidak boleh ada sedikit pun yang tidak ditinggalkan, totalitas. Makanya lebih berat meninggalkan kemaksiatan. Sama dengan apa yang ada dalam subuhnya Nabi Musa lembaran ketujuh itu. Utruku tinggalkanlah oleh kalian wahai anak Adam al-mawdhu di dunia, segala bentuk kezaliman di dunia ini. Fahiyya, karena sesungguhnya meninggalkan kezaliman di dunia itu aisyah lebih mudah alaikum bagi kalian minal adabi daripada menerima azab fil akhirah di akhirat. Tinggalkan kezaliman, jangan melakukan kezaliman. Karena meninggalkan kezaliman itu lebih ringan daripada kamu merasakan tepinya azab nanti di akhirat. Katakan masalah kezaliman ini juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai tinggalan Nabi menyatakan hati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Karena saking bahayanya satu perbuatan yang namanya zalim itu. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang yang teraniaya, yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada lagi hijab. Bahkan dalam redaksi yang lain, wanita lagi kafir, sekalipun yang dizalimi itu kafir. Kalau dia mengeluh, dia memohon, dia merasa dizalimi hak dia, maka itu pun akan berpotensi yang menzalimi akan dibinasakan. Walaupun yang dizalimi itu orang kafir. Walaupun yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, tetap berbahaya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Jangan sampai kamu mengira Allah itu lengah terhadap perbuatan orang-orang zalim. Tidak. Tenang saja. Kalau memang kamu orang yang dianiaya, kamu tidak usah khawatir. Kamu bersama Allah. Kamu akan dibantu oleh Allah nanti suatu hari. Memang ada ketika itu. Tapi yakinilah ketika kita dizalimi, dipastikan itu orang yang zalim kita itu akan dibereskan oleh Allah. Akan dibereskan oleh Allah. Karena ini sudah firman Allah. Wala tahsabanna Allah ghafila amma ya'malul zalimun. Jangan kamu kira Allah itu lengah. Allah biarkan perbuatan orang zalim. Lantas sampai kapan? Apa kata Allah? Inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Kami mengulur waktu pembinasan orang-orang zalim itu sampai titik pada satu masa ada waktunya. Ketika itu dia matanya terbelalak, kaget dan mengira hal itu akan menimpa dirinya. Betul-betul dia tercengang. Nah, itu adalah masa yang ditentukan oleh Allah untuk orang-orang yang berbuat zalim. Ada masanya kami membinasakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk kezaliman hendaklah kita upayakan sama-sama kita tinggalkan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kullukum dhalun. Setiap kalian adalah orang sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kita ini semuanya sebelumnya adalah orang yang sesat, kecuali orang yang diberi hidayah. Nah, terus bagaimana dengan firman Allah ketika menyebut Nabi Muhammad dhal wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati kedolanan. Jangan pahami itu sesat dalam artian tersesat, tidak. Ada yang lebih memaknai dengan hati-hati. Para ahli tafsir maknanya adalah dolanan itu dimaknai engkau tidak tahu, engkau tidak mengerti. Fahada kemudian Allah beritahu. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu sebelumnya Nabi Muhammad adalah orang tersesat, bukan. Tetapi adalah orang yang sebelumnya tidak tahu, kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullukum maridun illa ma syafa'u. Setiap kalian semua wahai anak Adam adalah orang sakit. Sebenarnya kita ini orang sakit. Cuma karena diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kesehatan, makanya sehat. Nah, kita ini tidak sehat dengan sebab makanan kita bukan, tetapi karena memang diberi sehat oleh Allah. Kalau dibiarkan oleh Allah, maka semua kalian adalah orang sakit, kecuali orang itu aku sembuhkan. Wa kullukum faqirun illa man aghnaytuhu.
Kalian semua itu adalah orang fakir, orang miskin, kecuali orang yang aku kaya kan? Iyalah, waktu kita lahir ke dunia ini mana ada yang satu itu jadi orang kaya. Semuanya dalam keadaan betul-betul dan punya apa-apa. Ya kan punya pakaian. Ya, kita betul-betul tidak mempunyai apa-apa. Kemudian dikayakan oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Wa kullukum halikun, setiap kalian itu orang yang binasa, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku selamatkan. Wa kullukum musibun, dan setiap kalian itu adalah orang yang berbuat salah, illa man asamtuhu, kecuali orang yang aku pelihara. Nah, kalau melihat ungkapan ini malah hati, wa kullukum musibun illa man asamtuhu. Kalian itu sebenarnya orang-orang yang suka berbuat salah, orang yang terus-terusan berbuat dosa, kecuali orang yang aku jaga. Menunjukkan ketika ada orang melakukan dosa dan maksiat, itu hakikatnya memang tidak dipelihara, tidak dilindungi dan dijaga oleh Allah. Bukan karena kemauan dia, karena dia dilepas daripada penjagaan Allah sehingga dia terbuai dengan nafsunya, akhirnya dilakukan kemaksiatan. Berarti orang yang taat itu juga tidaklah orang itu mentaati Allah kecuali memang diberi pertolongan untuk mentaati Allah. Tidaklah orang melakukan kemaksiatan melainkan karena memang tidak dipelihara dan tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang kiai ditanya, "Pak Yai, itu kenapa ulama-ulama dulu itu cerita-cerita mereka dalam hikayat itu ada mereka soleh dari aku luar biasa, solehnya luar biasa, takutnya dengan Allah pun luar biasa. Tapi yang menariknya, yang luar biasa itu mereka masih sempat malam hari beribadah, kemudian mereka ini menangis kepada Allah. Kenapa? Apa mereka nangis? Padahal mereka itu orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Istilahnya itu orang yang ahli ibadah. Tetapi kenapa mereka itu masih saja bisa menangis di malam hari seperti itu? Seharusnya yang nangis yang takut dihukum oleh Allah bukan orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang tidak taat. Tetapi kenapa mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh itu masih nangis malam hari, masih sama-samanya nangis? Maka dijawab, karena mereka itu paham dengan firman Allah, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu punya kehendak mutlak untuk berbuat sesuka apa yang dia inginkan. Artinya apa? Mereka mengerti betul, saat ini saya ini ditolong Tuhan itu sebenarnya bukan karena keinginan saya, karena memang ditolong oleh Allah. Sebenarnya Tuhan saya mampu saja menjadikan saya itu berada di dalam kondisi di rumah yang tadinya taat, rupanya masa itu mudah saja karena dia itu punya kehendak mutlak. Makanya pernah saya ceritakan itu ada seorang pemuda mampu ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam riwayat itu. Maka ketika itu dia bertanya, Alaihissallahu biqadir, bukankah Allah itu Maha Kuasa? Apakah Allah berkuasa? Maka dijawab, bala, ya. Ada lagi, apakah Allah itu berkuasa? Bala. Tanya ketiga, Alaihissallahu biqadir, apakah Allah itu mampu berkuasa? Ketika menjawab bala, Syekh Abdul Qadir jadi tersungkur pingsan, nangis, tersungkur pingsan. Maka bangun si Umar ditanya, wahai Tuhan Syekh, kenapa tadi ini tidak paham kami antara percakapan Tuhan dengan pemuda pemabuk tadi? Maka ternyata itu bicara dengan isyarat dan itu dipahami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pertanyaan pertama itu ketika dia ketangkap basah, mabuk itu lagi pegang khobar, dia tanya, wahai Sultan Awiyah, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apakah Allah itu kuasa untuk menerima taubat saya dari minum khamar ini? Ya, Allah itu kuasa. Mudah bagi Allah menerima taubat kamu, mengampuni itu mudah. Karena Allah itu punya sifat qadir, kuasa. Baik, paham dia. Maka pertanyaan kedua, Alaihissallahu biqadir, apakah Allah itu kuasa untuk menjadikan aku yang hina seperti ini, berlumuran dengan maksiat hari-hari, menjadi kekasih Allah seperti engkau?
Ya, Allah berasa mudah saja bagi Allah. Walaupun kau itu pelaku maksiat sebelumnya, nak diangkat oleh Allah, dijadikan kekasihnya, mudah saja bagi Allah. Sudah. Pertanyaan ketiga ini yang membuat Syahdu Fadilah ini tidak sanggup dengarnya. Apa kata dia? Wahai, dengan bahasa Alaysa biqadir. Apakah Allah kuasa menjadikan tuan yang kondisinya saat ini sebagai seorang wali diubah posisinya menjadi seperti saya pelaku maksiat? Tak terbayang beliau. Maka beliau mengatakan, "Bala, Allah kuasa aku itu. Allah pun mampu menjadikan aku yang saat ini seperti ini, seperti orang yang luar biasa, memang orang yang luar biasa, yang kedudukannya saat ini, Allah sangat-sangat mudah dan kuasa mengubah itu semua menjadikan aku kembali menjadi orang seperti itu." Sama kita tidak tahu apa ya. Saat ini ya banyak-banyak bersyukur saja ditakdirkan oleh Allah, bisa taat, bisa mudah datang ke masjid, banyak-banyak bersyukur, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kita tidak tahu, mudah saja Allah merubah keadaan itu. Yang tadinya tinggi dihancurkan, yang tadinya hina-hina di bawah dinaikkan, itu mudah. Karena Allah punya sifat Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah itu punya kehendak sesuka-suka dia. Tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa mencegah apa yang diinginkan yang dikehendaki. Fatubu, maka bertobatlah kalian semua wahai Bani Adam ila Allah, kepada Allah, yarhamkumullah, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah. Tadi kan disebutkan oleh Allah, kalian itu orang sesat, kalian itu orang yang binasa kecuali orang yang diselamatkan, kalian itu pelaku dosa kecuali orang yang dijaga. Padahal seakan-akan indikasinya seperti ini. Makna di dalam tersirat dari kata-kata itu, sebenarnya kalian itu layak untuk disiksa. Kalian itu orang yang suka maksiat, kalian itu siang malam bermaksiat, layak untuk dihukum oleh Allah, layak. Tapi apa lanjutan oleh Allah? Allah dan seperti itu. Kata Allah, tobat. Kalian itu layak sebenarnya untuk disiksa, itu sudah layak. Karena kalian itu pelaku maksiat, kalian itu adalah pelaku dosa. Tapi kata Allah, tobatlah, nanti Allah akan rahmati kalian. Disitulah menunjukkan tingginya, luar biasanya kasih sayangnya Allah kepada manusia, hamba-hambanya, anak-anak kepada kita. Wala tantahu asnarukum inda man la tahwa alaihi asrarukum. Jangan kalian robek satir-satir hijab kalian yang telah dijaga oleh Allah yang mengetahui rasanya. Artinya, kalau kalian punya dosa, jangan kalian umbar-umbar, karena kalian sudah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, berikan Allah Subhanahu wa taala kali itu sampai di sini kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min halin minna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.